Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Farisa dan di sini aku mau ngasih cara biar kita tuh khusyuk dalam sholat. Seperti yang kita ketahui kalau khusyuk itu kayak roh dalam sholat itu kan. Karena sholat tanpa khusyuk ibarat raga tanpa nyawa. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah hati berdiri menghadap Tuhan yang Maha Besar, menghadap Allah dengan kesedihan yang besar. Sebenarnya banyak pengertian tentang khusyuk, cuman aku merangkum menjadi beberapa pengertian. Khusyuk juga bisa dibilang sebagai kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Khusyuk juga bisa dibilang kepasrahan, kerendahan, rasa takut kepada Allah, dan tempatnya itu di hati. Karena itu orang yang khusyuk pasti semua anggota badannya ikutan khusyuk, karena hati yang menguasai anggota badan. Seringkali dari kita pasti merasa kalau sholatnya itu gak khusyuk, apalagi kalau misalkan kayak lagi mencemaskan tentang sesuatu, atau ada sesuatu yang membuat kita terus memikirkan hal itu. Jadi dalam sholat pun pasti kita bakal mikirin hal itu. Contohnya kayak misalkan kita lagi lapar terus kita sholat, itu pasti kita bakal mikirin makanan. Jadi kayak makanya dalam hadis Rasulullah itu ada yang menyuruh kita untuk kalau misalkan makanannya sudah dihidangkan terlebih dahulu, kita harus makan dulu biar sholatnya itu khusyuk. Jadi kita tuh pas sholat gak mikirin makanan atau yang lain sebagainya, karena kita sholat dalam posisi lapar. Jadi kita tuh butuh untuk menghayati makna setiap bacaan yang kita lantunkan pada saat sholat. Seperti misalkan saat kita membaca ayat tentang ancaman atau kayak hari akhir, kita tuh jadi membayangkan atau menghayati setiap bacaan yang kita lantunkan di dalam sholat. Ini cara yang pertama. Tapi cara yang kedua itu, ini tuh cara yang paling gampang. Jadi kita tuh kayak mengembalikan diri atau berserah diri kepada Allah dengan segala apa yang dirasakan, dilihat, dan didengar saat sholat. Contohnya kayak misalkan kita pas sholat mendengarkan suara-suara kayak suara-suara bising. Nah itu tuh kita tetap fokus kalau kita tuh lagi sholat dan tidak menghiraukan suara bisingan itu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang berbunyi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi aku mau kasih 10 tips dulu deh. 10 tips cara agar sholat kita tuh khusyuk. Yang pertama itu kita tuh menyiapkan diri sebelum sholat. Jadi kayak bersiwak atau berwudu, membaca doa setelah berwudu, mendengar dan menjawab azan, membaca doa setelah azan dikumandangkan, menggunakan pakaian yang baik dan bersih, dan menunggu saat sholat dengan Al-Quran ataupun zikir. Nah, cara yang kedua, bersikap tenang dalam sholat. Jangan kalian sholat dengan keadaan terburu-buru. Yang ketiga, kita mengingat kematian. Jadi cara yang ketiga itu biar kita khusyuk, kita tuh harus mengingat kematian. Jadi kita tuh melepaskan semua urusan dunia dan menghadirkan urusan kematian dalam pikiran saat sholat. Jadi kita tetap berserah diri kepada Allah dalam sholat, karena Nabi bersabda, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat kematian dalam sholatnya, itu akan membuatnya memperbaiki sholatnya. Dan sholatlah sebagaimana orang yakin kalau itu sholat terakhir untuk dia. Dalam hadis lain juga Nabi bersabda, bila engkau berdiri mengerjakan sholatmu, maka sholatlah seperti
sholat yang akan meninggalkan dunia. Hadis riwayat Ahmad. Oke, jadi cara yang keempat, sholat dengan sadar sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas sholat, kalian tuh harus ingat kalau kalian itu sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara ini tuh sebenarnya tuh paling ampuh, karena kalian tuh yakin kalau Allah itu melihat dan mendengarkan kalian pas kalian tuh lagi sholat. Ingatlah, kalau kalian lagi sholat, sama halnya dengan mengadu, mengeluh, dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kalau kalian berdiri untuk sholat, maka kalian tuh gak lain sedang bermunajat kepada Allah, maka hendaknya ia selalu melihat bagaimana ia bermunajat kepada Allah. Sholat menggunakan pembatas atau sutroh. Ini cara yang kelima. Cara ini dilakukan tujuannya tuh biar di depan kita tuh gak ada orang-orang lewat, jadi kita tuh bakalan bisa tetap fokus sama sholat kita. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian sholat, hendaklah ia sholat menggunakan sutroh, dan hendaklah ia mendekat kepada sutroh itu. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, jadi cara yang keenam, memfokuskan pandangan hanya kepada sujud. Jadi fokusin pandangan kalian tuh ke tempat sujud. Jadi kalian gak boleh ngadep ke mana-mana pun, entah itu ke atas, ke depan, atau ke samping, tapi arahkanlah pandangan kalian ke tempat kalian sujud. Maka lanjut, cara yang ketujuh adalah beristiazah atau memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Lanjut ke yang 8, memilih tempat yang tepat. Sholatlah di tempat yang tenang dan tidak berisik, karena kalian pasti gak fokus kalau misalkan tempat yang kalian buat untuk sholat itu berisik. Lanjut ke yang 9, singkirkanlah hal-hal yang mengganggu konsentrasi kalian selama sholat. Contohnya, sholat saat makanan telah disajikan, sholat sambil menahan buang air kecil atau buang air besar, atau sholat dalam keadaan terburu-buru. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, jangan seseorang di antara kalian mengerjakan sholat saat makanan telah tiba dan terdesak buang air kecil atau besar. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, apabila panas terasa sangat keras, maka tunggulah hingga teduh, karena panas yang keras itu termasuk jilatan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam sholat juga jangan melihat sesuatu yang melalaikan kalian dalam sholat, seperti kayak misalkan melihat kain, pakaian, sajadah, gambar-gambar dalam sajadah, atau ornamen yang ada di dalam sajadah. Karena diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah sholat di atas kain yang memiliki ornamen, lalu sekilas beliau melihat ke ornamen tersebut saat sholat. Maka ketika beliau selesai, beliau berkata, bawalah kembali kain ini kepada Abu Jaham, lalu berikan kembali kepadaku kain tanpa hiasan, karena kain tadi yang ada ornamennya itu telah melalaikanku dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, melakukan melakukan sujud tilawah. Sekian dari saya. Semoga kita semua bisa sholat dalam keadaan khusyuk dan tenang sesuai dengan cara yang aku sebutin tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.